Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dikarenakan banyaknya permintaan dari followers saya di Instagram, juga inisiatif saya untuk selalu mengaji, dikarenakan kajian yang offline kebanyakan sudah selesai di tanggal 20 dan tanggal 15. Jadi dikarenakan banyak permintaan, sekarang kita mulai video kajian daripada Nahwu dengan kitab yang sangat fenomenal, yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki. Di sini dalam bait pertama beliau mengatakan qala Muhammadun, berkata Muhammad, huwa ibnu Maliki, yang mana dia itu adalah putra daripada Malik. Ahmadu rabbillaha. Ahmadu, beliau memuji Rabbi, kepada Tuhan Allah, yakni Allah, khaira maliki, sebaik-baiknya zat yang menguasai atau yang memiliki. Dari bait di atas ini dalam segi daripada ilmu balaghah, dalam lafadz qala Muhammadun, di sini terdapat iltifat, yakni perubahan daripada sighat mutakallim kepada sighat ghaib. Dikarenakan terdapat takdiran yang berupa u'allifu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Jadi di sini ada iltifat daripada mutakallim kepada ghaib. Kemudian huwa ibnu Maliki. Muhammad adalah nama daripada musannif atau nazim daripada Alfiyah. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin Ibni Abdillah Ibni Malik. Jadi aslinya Ibnu Malik itu adalah nama daripada kakek beliau. Ahmadu rabbillaha khaira maliki. Beliau memuji kepada Allah khaira maliki, sebaiknya zat yang memiliki atau yang menguasai. Di sini dalam bait pertama di sini terdapat pengakuan kepada kekuasaannya Allah dengan perkataan beliau, yakni khaira maliki. Beliau menunjukkan kesadaran bahwasanya kebesarannya Allah itu adalah yang pertama. Kemudian dalam perkataan huwa ibnu Maliki, beliau juga menunjukkan betapa tawadhu'nya beliau, karena beliau tidak lupa kepada orang tua beliau. Juga dalam ahmadu rabbillaha, di sini beliau menunjukkan betapa memujinya kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lanjut kepada bait yang kedua, yakni musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Juga beliau sambil bersolawat kepada nabi yang dipilih, yakni dipilih oleh Allah. Wa alihil mustakmilina syarafa, dan juga keluarganya beliau yang menyempurnakan dan juga mulia. Terdapat penghormatan tinggi dalam sholawat beliau ini, yakni Al-Mustafa, yang dipilih daripada seluruh alam. Wa alihi, dalam lafadz alihi di sini terdapat banyak pembahasan, yakni banyak ulama yang berbeda pendapat atas kalimat ali. Ada yang mengatakan dalam
siyak doa itu merupakan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam beriman. Tapi karena siyaknya di sini lebih mengarah kepada alihi, yakni keluarga Rasulullah, karena melihat daripada kedua sifatnya, yakni al-mustakmilina syarafa. Yang mana di sini beliau menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi tidak hanya mulia karena hubungan nasab, tetapi dikarenakan mereka menyempurnakan kemuliaan melalui akhlak, ilmu, dan amal. Ini mengandung pesan filosofis bahwasanya kehormatan sejati bukan hanya warisan nasab, tapi hasil perjuangan moral dan spiritual. Yakni Imam Abdullah bin Haddad menyebutkan dalam kitab beliau, yakni Al-Fusulul Fikriyah, bahwasanya seorang Ahlul Bait, yakni orang yang bernasab kepada Nabi, itu seharusnya tidak dimuliakan kecuali dikarenakan ilmu. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan beliau menyebutkan lafaz asta'inu, yakni meminta pertolongan kepada Allah fi alfiyah, dalam membuat kitab alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Beliau menunjukkan ketawaduan bahwasanya tiadalah karangan beliau ini kecuali dari pertolongan daripada Allah. Ini mencerminkan bahwasanya meskipun beliau adalah orang yang ilmu tinggi, orang yang sangat ahli nahwu, tapi beliau tidak lepas daripada meminta tolong kepada Allah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tujuan beliau daripada menyusun alfiyah ini adalah penyederhanaan dan juga meringkas daripada ilmu nahwu. Seluruh tujuan dan pokok-pokok ilmu nahwu telah dihimpun daripada kitab alfiyah. Ilmu nahwu yang kompleks dalam bentuk syair agar mudah dihafal dan dipahami. Di sini menunjukkan bahwasanya esensi daripada keilmuan sejati bukan hanya menguasai ilmu itu, tapi adalah menemukan cara untuk mempergampang ilmu tersebut kepada orang lain. Seperti yang dilakukan beliau dalam kitab Alfiyah. Kitab-kitab nahwu yang sebelumnya sangat besar-besar, yakni seperti kitab Alkitab daripada Imam Sibawayh, beliau meringkas ilmu-ilmu nahwu, pokok-pokok daripada ilmu nahwu menjadi 1002 bait untuk menggampangkan orang-orang yang mempelajari ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Kitab Alfiyah ini tuqarribul aqsa, menggampangkan atau mendekatkan makna-makna atau ilmu-ilmu yang jauh, bilafdhin mujazi, dengan lafaz-lafaz yang ringkas juga simpel. Wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Dan kitab Alfiyah ini akan memberikan
faedah-faedah atau pemberian-pemberian, yakni ilmu dan faedah, biwa'din munjazi, dengan janji yang ditepati. Yakni yang dimaksud dengan janji ini adalah memahami ma'ani, makna-makna daripada lafaz alfiyah, juga menghafal alfiyah. Tidak heran jika orang menghafal alfiyah kebanyakan akan diberikan ilmu-ilmu dan juga pemberian-pemberian yang sangat besar. Ini juga memberikan kita sedikit pelajaran, yakni yang harus ditekankan adalah efektivitas komunikasi. Yakni tidak perlu berbicara panjang lebar, tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi yang perlu ditekankan adalah seberapa dalam makna daripada kalimat-kalimat tersebut. Kitab Alfiyah yang hanya 1002 bait dibandingkan dengan kitab-kitab nahwu yang lain mungkin bisa dikatakan sangat ringkas. Tetapi jika ditelaah maknanya yang sangat mendalam, bisa jadi lebih berfaedah atau lebih bermakna daripada kalimat-kalimat atau kitab-kitab yang panjang. Ini menunjukkan bahwasanya cukup dengan ringkas yang bermakna itu lebih baik daripada panjang tapi kosong atau sepi akan makna. Juga dalam belajar kitab Alfiyah itu beliau hanya mensyaratkan satu hal, yakni wa'din munjazi, janji yang ditepati. Janji di sini maksudnya adalah menghafalkan juga memahami makna-makna daripada Alfiyah. Di sini menunjukkan bahwasanya janji yang ditepati adalah bentuk tertinggi daripada memberi. Tidak perlu banyak bicara atau yang lain-lain, tapi yang dibutuhkan adalah aksi, yakni janji yang ditepati. Beliau ingin muta'allim, orang-orang yang belajar ilmu, itu adalah memberikan aksi yang nyata, yakni menghafalkan dan memahami makna-maknanya. Watak tadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Watak tadi ridon bi ghairi sukhti. Kitab Alfiyah ini adalah jalan bagi beliau untuk meminta kepada Allah ridhonya Allah. Bi ghairi sukhti. Fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Juga kitab Alfiyah ini lebih daripada atau lebih unggul daripada kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Sebelum beliau Ibnu Malik menciptakan Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah fin Nahwi, Ibnu Mu'ti menciptakan 1000 bait dalam menjelaskan ilmu hadis. Kemudian terjadi yakni kisah yang mungkin cukup masyhur ketika beliau menulis Fa'iqatan Alfiyata bni Mu'ti. Beliau tidak bisa melanjutkan bait-baitnya. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi bertemu Imam Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti mengatakan, melanjutkan daripada baitnya beliau, wal hayyu qad yaglibu alfamaiti. Memang di sini bait ini menunjukkan daripada keilmuan adalah medan daripada kompetisi. Memang kita harus bersaing dalam masalah ilmu. Tetapi pelajaran yang bisa diambil dari bait ini, bersaing tentu harus tetap menggunakan etika dan adab.
kitab ini taqtadi ridon bi ghairi sukhti. Bisa ditakwil atau dimaknai dengan dua, maksudnya beliau meminta ridho kepada Allah atau meminta kesenangan daripada pembacanya. Maksudnya beliau berharap bahwa karya ini diterima dan diapresiasi, bukan menimbulkan permusuhan atau kebencian. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Imam Ibnu Mu'ti dikarenakan beliau lebih dahulu membuat alfiyah, maka beliau haizun tafdila. Beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan. Mustaujibun sana iyal jamila. Dan beliau berhak mendapatkan pujian-pujian saya yang cantik. Maksudnya pujian-pujiannya beliau. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Membahas tentang wahwa bisabkin haizun tafdila. Ibnu Mu'ti lebih dahulu, kemudian bisabkin, yakni lebih dahulu, itu dikaitkan dengan haizun tafdilah. Orang yang lebih dahulu itu lebih utama. Dalam dunia keilmuan, yakni orang yang berkontribusi pertama, membukakan jalan kepada yang lain, maka itu memang berhak untuk mendapatkan keutamaan. Karena Imam Ibnu Mu'ti harus dihargai dari segi beliau berinisiatif menciptakan alfiyah, juga berani memulai alfiyah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Dalam bait ini, Imam Ibnu Malik menunjukkan bahwasanya keyakinan bahwa semua kebaikan, anugerah ataupun hasil sepenuhnya berada di keputusan Allah. Di sini menyiratkan dalam tasawuf, yakni tawakul. Imam Ibnu Malik tawakal kepada Allah dalam bait ini. Juga beliau mengharapkan atas anugerah yang berlimpah, bihibatin wafirah. Li wa lahu fi darajatil akhirah. Beliau memintakan doa kepada beliau sendiri, juga kepada Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah. Kata bihibatin wafirah menggambarkan permohonan atau harapan akan pemberian ilahi yang tidak terbatas. Tidak hanya berupa materi ataupun barang-barang yang duniawi, tetapi juga maqamat, darajat. Beliau meminta darajat di akhirat. Ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam ilmu tasawuf, yakni pemberian atau pemberian tertinggi di akhirat itu adalah kedekatan kepada Allah. Li wa lahu fi darajatil akhirah. Beliau bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi beliau mendoakan Ibnu Mu'ti. Menyiratkan bahwasanya Ibnu Malik tidak yakni egois atau memikirkan diri sendiri dalam meminta kepada Allah. Dia berdoa bagi orang lain, yakni Ibnu Mu'ti. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad ketika beliau melihat seorang laki-laki berdoa untuk dirinya sendiri. Beliau menepuk pundak daripada laki-laki tersebut,
Kemudian beliau mengatakan, umumkanlah doamu atau luaskanlah doamu. Di antara doa yang umum dengan doa yang khusus itu terdapat perbedaan surga dan itu terdapat perbedaan antara langit dan bumi. Jadi keutamaan doa yang umum, yakni doa yang bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan orang lain, mendoakan baik orang tua, guru ataupun selainnya, dengan doa yang khos, yakni doa yang hanya mendoakan diri sendiri, itu fadilahnya atau keutamaannya bagaikan langit dan bumi. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Di sini memulai kepada pembahasan nahwu. Nahwu sendiri adalah ilmu gramatika Arab. Mungkin banyak orang yang tidak terlalu suka dengan ilmu nahwu dikarenakan agak sedikit kesulitan dalam ilmu nahwu. Tetapi ilmu nahwu ini adalah ilmu yang tergolong sangat penting. Dikarenakan seperti yang dikatakan oleh Imam Imriti dalam nazam beliau, "Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama." Nahwu adalah di antara ilmu yang paling pertama yang harus paling pertama dipelajari. Idzil kalamu dunahu la yufhama. Dikarenakan kalam atau perkataan-perkataan Arab tanpa nahwu itu tidak akan bisa untuk difahami. Juga di antara kegunaan daripada ilmu nahwu kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Untuk mengetahui makna-makna daripada Al-Qur'an juga makna daripada hadis. Dalam kitab As-Simarul Yani'ah disebutkan bahwasanya meriwayatkan sebuah hadis, yakni annaman qara'al Qur'an wa arafa limadza rufi'a wa limadza nusiba kana lahu bi kulli harfin 700 hasanatin. Yakni sudah maklum bahwasanya satu huruf daripada Quran itu mendapatkan kebaikan. Tapi orang yang membaca Quran kemudian ketika membaca dia tahu kenapa lafaz ini dibaca rofa atau kenapa dibaca nasab atau dibaca jar umpama. Maka setiap huruf yang dia baca akan memperoleh 700 kebaikan. Hadis ini mengisyarahkan atau menunjukkan betapa pentingnya ilmu nahwu atau betapa fadilahnya ilmu nahwu. Imam Al-Asma'i beliau mengatakan yang paling beliau takutkan ketika orang tidak mengetahui nahwu adalah salah daripada menyebutkan hadis atau salah daripada menyebutkan Quran. Dikarenakan satu lafaz yang berubah atau salah i'rabnya atau salah istiqaqnya atau yang lain-lain itu bisa termasuk daripada orang yang berbohong. Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar." Juga di antara diceritakan bahwasanya ada cerita seorang guru menyuruh kepada murid atau kepada orang-orang untuk mempelajari nahwu. Kemudian orang-orang bertanya atau sang murid bertanya, "Wa ayyu syai'in asna'u bin nahwi?" Apa yang saya bisa lakukan dengan nahwu atau apa gunanya nahwu? Beliau mengatakan Bani Israel itu kafir dikarenakan satu kalimat yang Allah turunkan di Injil. Kalimat tersebut adalah ana walladtu Isa dengan lam yang dibaca tasydid. Yakni maksudnya Allah menjadikan Isa itu lahir. Allah menjadikan Isa itu lahir dari Maryam. Dikarenakan Bani Israel tidak paham daripada ilmu nahwu, Bani Israel membacanya ana waladtu Isa dengan
lam yang tidak ditasydid, yang mana artinya adalah saya melahirkan Isa. Fakafaru, maka orang-orang Israel, Bani Israel itu kafir dikarenakan ketidaktahuannya mereka kepada nahwu. Masuk kepada ilmu nahwu. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalam menurut ulama-ulama nahwu adalah ibaratun 'anil lafzi al-mufidi faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Kalamnya ulama nahwu adalah lafaz yang memberikan faedah seperti faedahnya istaqim. Kami jelaskan daripada syarah Ibnu Aqil. Kalam adalah lafaz. Yang dimaksud dari lafaz ini adalah lafaz adalah suara yang terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah. Kalamuna lafdun mufidun. Mufidun faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Yang memberikan faedah yahsunu as-sukutu 'alaiha, yang mana faedah tersebut cukup atau bagus untuk dibuat akhir pembicaraan. Yakni umpama orang mengatakan qoma Zaidun, Zaidun berdiri, maka kalam ini sudah sempurna. Yakni sudah dianggap bagus untuk berhenti atau untuk diam dan tidak menimbulkan kebingungan kepada lawan bicara. Andaikan kita mencontohkan seperti in qoma Zaidun, maka ini dikatakan kalim. Kalam itu pasti terdiri daripada dua isim atau fi'il dan juga isim, yakni jumlah. Semua jumlah itu jumlah ismiyah dan juga fi'liyah, itulah yang dikatakan kalam. Contohnya Zaidun qaimun atau qoma Zaidun. Memberikan faedah seperti faedahnya istaqim. Istaqim ini adalah kalam yang terdiri daripada fi'il amar dan juga fa'il yang disimpan, yakni anta. Dalam lafaz kalamuna itu menunjukkan bahwasanya lafdun mufidun kastaqim itu adalah kalam menurut ulama nahwu. Berbeda halnya dengan kalam dalam istilahnya ulama lughawiyin, ulama bahasa atau ulama fiqih. Filosofi yang bisa diambil daripada bait ini yakni hidup hidup yang bermakna atau hidup kalam. Kalam itu adalah sesuatu yang bermakna. Yakni hidup yang bermakna adalah yang mufid, yang memberikan faedah kepada orang lain. Kalam, kalimat yang awalnya itu tidak memberikan faedah, itu bisa menjadi kalam ketika berfaedah. Hidup yang baik adalah hidup memberi faedah kepada orang lain. Daripada itu masyhur daripada kalimat khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Juga bait ini menyirat pesan yakni istaqim istiqomah. Pesan singkat hanya kalimat istaqim. Istaqim ini adalah fi'il amar, yakni menyimpan perintah kepada orang-orang yang membaca alfiyah untuk istiqomah. Mungkin istaqim adalah pesan singkat tapi sangat mendalam. Yakni hidup bukan soal seberapa banyak kita belajar atau seberapa banyak kita berusaha, tapi yakni istiqomah. Filosofi yang bisa diambil daripada kalimat istaqim yakni istiqomah, luruskan niat,
konsistensi itu lebih berharga daripada banyaknya langkah yang tidak terarah. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Isim, fi'il, dan huruf. Isim yaitu kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna dan juga tidak berhubungan dengan zaman. Nah, ini seperti kalimat Zaidun. Zaidun menunjukkan makna daripada nama seseorang dan tidak berhubungan dengan zaman. Karena Zaidun tidak mempunyai zaman. Ketika mempunyai zaman, kalimat yang menunjukkan makna beserta dengan zaman, maka dikatakan sebuah fi'il. Contohnya seperti doroba, sudah memukul, yakni berhubungan dengan zaman yang sudah terlewat. Ketika menunjukkan makna, tapi tidak dengan sendirinya, tapi butuh kepada kalimat lain, maka itu adalah huruf. Kalimat huruf seperti contohnya huruf jer, maka tidak bisa bermakna kecuali berhubungan dengan kalimat lain. Contohnya min. Min ketika tidak disambung dengan umpama isim, maka tidak mengandung makna. Baru ketika disambung dengan isim, yakni contoh seperti min zaidin, dari Zaid, baru memiliki makna, yakni menunjukkan makna bersamaan dengan kalimat lain. Kalim, ada kalam, ada kalimat, ada kalim. Kalim itu adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin fa'aksar. Jadi kalim adalah susunan yang terdiri dari 3 kalimat. Kalimat itu adalah yang isim, fi'il, dan huruf. Ketika dipikir-pikir, isim, fi'il, dan huruf ini menunjukkan atau tersiratkan makna, yakni komponen hidup daripada manusia. Isim yang berartikan nama, maka itu adalah menunjukkan kepada salah satu komponen hidup manusia, yakni prinsip atau nama baik, identitas. Juga butuh fi'il. Ketika sudah mempunyai prinsip atau identitas, maka butuh aksi nyata, yakni fi'il. Kemudian huruf. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna pada selainnya, yakni butuh kepada orang lain. Maka ketika sudah ada aksi juga identitas, maka butuh koneksi kepada orang lain. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Satu persatuan daripada kalim itu adalah kalimat. Contoh daripada kalim adalah in qoma zaidun. In qoma zaidun itu terdiri daripada huruf, yakni huruf syarat in, juga fi'il, koma, juga isim, yakni zaidun. Satu persatuan daripada kalim, huruf, yakni huruf, isim, dan juga fi'il, itu satu persatuannya dikatakan kalimat. Kemudian musannif menyebutkan bahwasanya qaul, kalimat qaul ya'ummul jami'. Kalimat qaul itu bisa dikatakan kepada semuanya. Maksudnya kalam itu adalah qaul, kalim dan juga kalimat itu adalah qaul. Jadi semua daripada ketiga ini bisa dikatakan qaul. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Terkadang ada lafadz atau menyebutkan kata kalimat, tetapi yang dimaksud adalah kalam. Seperti kaqaulihim, perkataan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itu dikatakan sebagai kalimatul ikhlas. Padahal la ilaha illallah itu adalah kalam, lafdzun mufid. Ta'rif yang disebutkan, kalamuhum lafdzun mufidun musnadu. Kalam adalah lafadz yang memberikan faedah, juga musnad. Musnad ini adalah susunan daripada fi'il fa'il atau mubtada juga khabar. Terkadang
kalam juga kalim itu berkumpul secara bersamaan. Contohnya seperti qad qoma Zaidun. Qoma Zaidun merupakan segi kalamnya adalah daripada qoma Zaidun yang berupa musnad dan juga musnad ilaih. Segi kalimnya yakni daripada terkumpulnya 3 kalimat, qad yang berupa huruf, qoma fi'il dan juga Zaidun isim. Terkadang juga kalim itu susunan kalimat bisa disebutkan kalim tapi tidak bisa disebutkan kalam. Contohnya in qoma Zaidun. In qoma Zaidun merupakan gabungan daripada 3 kalimat. In huruf, qoma fi'il, juga Zaidun isim. Tapi tidak bisa dikatakan kalam dikarenakan in qoma Zaidun itu tidak memberikan faedah yang bagus untuk mengakhiri pembicaraan. In qoma Zaidun, jika Zaidun berdiri. Di sini masih menggantungkan faedah. Harusnya in, yakni syarat, ketika untuk menyempurnakan faedah daripada syarat, maka harus menyebutkan jawab. Dikarenakan tidak mufid, maka dikatakan kalim, bukan kalam. Wa mithalun firadil kalam, Contoh susunan yang hanya disebut sebagai kalam, bukan kalim, itu adalah Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ini sudah memberikan faedah yahsunu as-sukutu 'alaiha. Tetapi tidak bisa dikatakan kalim dikarenakan hanya terkumpul dari 2 kalimat. Zaidun berupa isim, qaimun berupa isim juga. Tidak terdapat fi'il ataupun huruf. Maka dikarenakan tidak tersusun dari 3 kalimat, susunan ini disebut sebagai kalam, tapi tidak disebutkan sebagai kalim. Alamatul ismi, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Episode selanjutnya akan tayang secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.